Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kemuhammadiyahan. Yang pertama ada pengantar, di mana Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Latar belakangnya didirikannya Muhammadiyah yaitu ada dua. Yang pertama itu ada faktor subjektif. Yang termasuk faktor subjektif ini adalah kejadian pendiri Muhammadiyah, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia masih banyak yang belum sesuai dengan yang dipahaminya. Lalu beliau berpendapat bahwa untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh sekelompok orang sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Lalu ada faktor objektif, di mana faktor objektif ada internal dan eksternal. Yang pertama itu ada internal. Pada permulaan abad ke-20, umat Islam di Indonesia sangat lemah atau sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik, agama. Yang kedua ada eksternal. Pada abad ke-20 muncul pembaharuan Islam seperti Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridla, dan lain-lain. Pemikiran mereka menyadarkan kembali umat Islam untuk memahami, mendalami agama Islam dari sumber yang asli. Pemahaman yang demikian menimbulkan kesadaran bahwa umat Islam harus bangkit dan ajaran Islam harus ditegakkan dengan memperjuangkan bersama-sama. Lalu ada identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagai gerakan tasjid. Lalu apa sih maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi dan misi. Yang pertama ada visi, aktif melaksanakan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Lalu ada misi, yang pertama ada menegakkan keyakinan tauhid, memahami agama Islam untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang bersifat duniawi. Lalu ada memperluas ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada mewujudkan amalan Islam dan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Lalu ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, memenuhi ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama-sama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sehingga ibadah kepada Allah dan ihsan kemanusiaan. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dengan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Lalu ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dalam melaksanakan amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul secara istiqomah bergerak membangun segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Lalu ada sifat Muhammadiyah. Sifatnya itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandang dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar yang falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan sesuai dengan ajaran Islam, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan, membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Susunan organisasi yaitu ada ranting,
cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Lalu ada unsur pembantu pimpinan, terdiri atas majelis dan lembaga, di mana majelis itu unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagai tugas pokok Muhammadiyah, dan lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Lalu ada organisasi otonom. Organisasi otonom adalah salah satu organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangannya sendiri dengan bidang bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah. Organisasi otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan otonom khusus. Organisasi otonom umum ialah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah. Organisasi otonom khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya Muhammadiyah dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi unsur pembantu pimpinan yang membidangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut. Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul pimpinan pusat. Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam kaidah organisasi otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Lambang dan bendera Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah sendiri adalah matahari bersinar utama dengan 12 sinar. Di tangannya bertuliskan Muhammadiyah dalam huruf Arab, dilingkari oleh 2 kalimat syahadat dalam huruf Arab. Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran 2:3, bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan Muhammadiyah di bawahnya. Warna dasar bendera hijau dengan tulisan dan gambar-gambar berwarna putih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.